Ya, kembali lagi di channel Lihat Sekitar. Bagi kalian yang mempunyai cerita horor, cerita misteri, bisa kirimkan email di bawah ini. Ya, kali ini saya kedatangan tamu Mas Senok Bodong ya? Iya. Oh iya. Punya akun YouTube Mas katanya Mas? Punya akun YouTube. Nama channelnya Senok Bodong. Oh, Senok Bodong. Pakai NK bukan NG ya. Siap. Katanya Mas Senok Bodong itu mempunyai cerita misteri Mas ya? Iya, punya cerita misteri. Dan Ya. cerita apa lagi Mas? Ya cerita misteri ya. Kalau misteri ya misteri, horor ya horor. Cuma ya gimana ya Mas ya? Sebenarnya itu ya ke misterinya. Misteri ya ke identik misteri, terus horornya juga ada semenjak diikuti itu, terus akhirnya menjadi horor juga itu ada. Oh, pernah diikutin. Ceritanya gimana Mas itu Mas? Ya, jadi begini Mas ya. Pertama, perkenalkan, nama saya Seno Lugo Mantanegara. Teman-teman itu manggilnya seringnya itu Seno Bodong. Pertama kali cerita itu sebenarnya pertama itu saya nggak punya bibit-bibit. Maksudnya bibit-bibit dalam arti di hidup saya itu nggak ada indigo, itu nggak ada sama sekali, itu nggak ada. Cuma semenjak, nah gini ceritanya itu pertama itu mau ya gimana ya, rekreasi itu holiday lah kalau bahasanya. Holiday itu sama teman-teman ke Jepara Jawa Tengah. Ke pantai, sebenarnya mau ke pantai, ke pulau yang Karimun? Enggak Karimun. Itu mau nyebrangnya itu pokoknya intinya itu mobil itu nggak bisa sampai ke pulau situ. Cuma itu sebenarnya acaranya mendadak itu sore itu ngangkring. Kalau ngangkring itu nyore lah, bahasa orang Jawanya nyore terus bahas piye ki penake cara bahasa Jawanya ki temanku yang namanya Ave ki utakku ki agak down ki ya, aku butuh refreshing. Terus teman satunya lagi, ya wes ayo refreshing yuk, kali-kali refreshing bareng yuk. Kira refreshing ke Jepara, memutuskan ke pulau itu. Terus ternyata sampai OTW dari sini tuh jam 12 siang, sampai sana itu jam 4 sore sampai Jepara jam 4 sore, terus mampir ke rumah temennya di Jepara itu. Nyampe situ, terus yang temennya itu kan sebenarnya udah komunikasi sama perahu yang translate ke pulau tersebut, dan ternyata itu nggak bisa sampai pulau tersebut karena sore hari itu gelombangnya tinggi Mas. Oh, tinggi gelombangnya. Gelombangnya tinggi, yang perahunya itu nggak berani, terus akhirnya itu memutuskan ya wes, ini daripada tekan Jepara kuwi nganggur gak mek apa-apa, wes dipikir gurise iki mau apa engko kene Jepara mau apa, pikir gurise. Akhirnya ngopi sore malam hari itu ya sekitar habis sisaan tuh ngopi ning ngene Enjang Coffee. Itu di mana juga Mas? Enggak, itu di kafe. Kafenya ya di kafe, semacam kafe lah. Ngopi, bahas. Terus tanya si teman-teman dari Cepu itu. Dari Cepu itu temen cuma ada berapa ya? Saya, Ave, Yogi, Nopan, terus satunya lagi Gendon. 5 orang itu. Terus tanya sama temen sing dari Jepara itu, Mas, iki ning ngene Jepara sing pantai sing iso diumumkan ning ndi sing free. Dalam arti free itu gak diobrak karo petugasnya ngono. Soalnya dari Cepu ki wis udah prepare kayak tenda. Niatnya kan mau ngecamp, udah bawa kayak daging buat ngecamp itu, malamnya masak mie, masak daging itu. Dan terus yang dari temen dari Jepara itu merekomendasikan ke pantai Bandengan. Pantai Bandengan itu
kayak di Pantai Bandengan, terus akhirnya dari Enjang Coffee itu ke Pantai Bandengan. Pantai Bandengan itu mendirikan tenda itu sekitar jam 10 malam, mendirikan tenda, oke. Nggak ada ceritanya itu, nggak ada gangguan lah intinya, nggak ada gangguan dari makhluk daerah tersebut. Nah, dan itu welcome, mendirikan tenda, masak daging itu dibikin steak, dimasak steak, terus bikin mie, dan pagi harinya itu ya main volley kan, bawa bola itu dari temen dari Jepara itu, bawa bola dari rumah, terus main bola, main volley, terus renang dan lain-lain. Terus akhirnya siang itu memutuskan untuk balik ke Cepu. Balik ke Cepu udah, terus berkemas tenda itu. Terus sebelum balik ke Cepu itu mampir ke rumahnya teman dari Jepara itu, ya pamit sama orang tuanya, soalnya kan datang itu orang tuanya tahu kalau kita bermain di Jepara, kalau nggak mau pulang kan nggak pamit, nggak enak mas ya. Nah, masalahnya ini gini mas, mungkin saya yang kecapean atau mungkin halusinasi saya, nggak tahu ya. Tapi kalau halusinasi mungkin saya enggak lah. Soalnya saya dari Jepara sampai Cepu, dari Cepu sampai Jepara balik lagi ke Cepu itu saya nyetir mobil itu sendirian, nggak ada yang ganti. Mungkin ya pertama kali teman-teman mungkin mikirnya itu saya kecapean nyetir mobil. Dan akhirnya ya dari Jepara itu nggak ada kejadian yang aneh mengganjal, itu nggak ada. Cuma OTW dari Jepara sampai ke Cepu. Mungkin kalau orang Jawa dari Cepu sampai Jepara dan sekitarnya, intinya kalau dari Alas Blora yang jembatan Kalimudang. Jembatan Kalimudang, kalau penonton pernah denger lah, itu ya tempatnya agak mistis ya. Itu gini, saya itu mulai dari Rembang sampai Cepu, sampai Kalimudang itu saya itu nyetir mobil itu balapan, intinya bahasa kasarnya itu balapan sama mobil Kijang Innova. Dan sampai sebelumnya jembatan Kalimudang itu saya udah menang. Kijang Innova itu udah nggak berani nyelip saya karena ada truk pasir, truk muatan besar, udah nggak berani nyelip karena depannya ada mobil. Saya ada space satu mobil bisa nyelip, saya selip. Dan ini ceritanya yang aneh ya. Yang aneh itu sampai jembatan Kalimudang itu, karena dari Blora itu jalanannya turun terus berkelok, dan depan itu jembatan. Itu saya melihat bahasa Jawane ya berpenak ya. Aku iki delok nek wong lanang lho wong wedok karo bocah cilik men. Karo bocah cilik, saya sebelah kiri kuwi iki wong wedok. Mukanya aku gak kelihatan banget lah. Rambut ini kayak menutupi wajah. Tapi terlihat dari wajahnya itu ada sedikit darah. Dan sebelah kanan itu ada orang laki-laki kayak nuntun anak kecil. Istilahnya kayak nyebrang bocah cilik, ya pengen kayak cawe kuwi. Dan namanya saya sopir. Saya gak mikir itu makhluk halus atau makhluk asli. Saya refleks. Langsung mobil itu saya rem, setelah saya banting ngiri, akhirnya mobil itu nyerong, buntutnya mobil itu separuh itu di aspal, dan depannya itu mau hampir aja nabrak sama pembatas jalan gitu kan. Dan saya bersyukurnya gini, itu kan saya dari Rembang sampai situ itu balapan sama mobil Kijang Innova loh. Saya bersyukurnya itu dari belakang itu gak ditabrak sama mobil itu loh, mobil Kijang Innova itu. Saya bersyukur banget. Dan kejadian itu asli, jebret itu napas saya langsung sesak gitu loh. Langsung sesak. Terus yang samping saya itu Mas Afe itu ngambilin saya air putih, suruh minum, dan udah lanjut itu pelan-pelan saya sampai rumah. Dan saya sampai rumah itu gak cerita sama orang tua saya.
nggak cerita sama orang tua saya. Dan teman-teman itu kepo, kalau bahasa tenare kepo. Beda mah kena apa? Beda mah kena apa sih? Kok iso kok ngono? Ya saya cerita gini, tapi saya teman-teman saya itu aku jadi tolong. Iki cerita iki pengalaman iki aja nganti bodol sapa-sapa. Oh berarti temennya yang berempat ini nggak tahu mas ya? Nggak tahu. Dan sebelum sampai jembatan Kalimotang itu ada teman saya satu yang namanya Gendon itu mencium bau amis. Dan yang cuma mencium satu mobil itu saya sama Gendon. Tapi saya nggak berani cerita kalau aku ambu amis nih. Mikirnya Gendon itu mungkin bau ambu amis ini saka truk sing simpangan mbek kene nggowo mungkin nggowo iwak apa nggowo ikan apa nggowo ayam mungkin mikirnya Gendon itu. Dan ternyata ya mungkin ini makhluk di sekitar situ ya. Dan sampai situ terus saya pulang itu saya cerita sama teman saya yang namanya Mas Nafa. Mas Nafa itu seorang YouTuber, cuma mempunyai kelebihan. Anaknya itu mempunyai kelebihan bisa membaca membaca seseorang, maksudnya itu bisa melihat kayak makhluk halusnya. Dan Mas Nafa itu ngomong gini, kowe iki diingi nang pantai Jepara ki apa? Terus kau menjawab dong, aku ning Jepara ki nang pantai Bandungan ki aku merasa gak melakukan apa-apa. Aku cuma sewajare ngomongkan lho. Bakar daging, terus masak mie, terus baru tidur. Dan Mas Nafai ngomong ini, ana salah siji bangsa alus iki wedok. Jenenge Siti. Namane Siti iku lah kejadiannya gini. Sing namane Mbak Siti itu ceritanya itu mempunyai tempat tinggal suatu pohon, dan tempat itu dirusak dan gak punya tempat tinggal. Akhirnya ngerti aku pengen melok ning awakku ngono. Nah aku dasarnya aku gak duwe bibit-bibit indigo. Aku gak percaya men. Gak percaya, dan tapi gak percaya dibilang gak percaya, tapi aneh ngene men. Semenjak aku pulang dari Jepara kuwi, rekreasi saka Jepara, holiday saka Jepara kuwi, aku mulai peka sama bangsa-bangsa halus ngono kuwi. Aku mulai peka. Padahal aku sebelum gak di bibit-bibit indigo. Dan kejadian aneh kuwi ya selang berapa ya? 2 mingguan kan. 2 mingguan itu tim super kero Dimas Zainal. Soalnya kan aku ki melok aktor ning gini Dimas Zainal, melok main film ning gini Dimas Zainal, dan kuwi ning kero Dimas Zainal kuwi ono tur ning gini ya bukan tur ya. Cuma setelah rekreasi ning gini Tulungagung. Ning Tulungagung, bareng Tulungagung terus pulang itu mampir ning gini kayak YouTuber kayak Mas Bibit, terus Mas Novek sing alumni Suca 4 kuwi. Lah sebelumnya pulang ke Cepu kuwi mampir ning Tulungagung, mampir ning gini Kediri, mari kuwi mampir ning gini mampir ning gini Caruban. Ning Kediri ki ning rumahe Mas Bibit sing YouTuber sing motovlog sing CB kuwi sing terkenal metal cilik kuwi. Terus bar kuwi terus ning gini Caruban, ning gini Mas Nopek wis sing alumni Suca 4 kuwi. Kuwi dari Mas Bibit iku jam sekitar berisaan lah kalau saka Kediri ini kuwi ngisore gunung rumah iki di bawah pas Gunung Kelut lho. Di bawah Gunung Kelut, mari iku terus ning gene Mas Nopek kuwi rumahe Caruban. Caruban ini pinggiran lah, lumayan lah. 2 jam lah. Kira-kira pukul ratane kecepatan lah. Lah iku sebelumnya sampai rumahe Mas Nopek iku kejadiannya sama ini maksudnya aku ngerti bangsa iku ya perempuan ya rambutnya menutupi wajah ya berlumuran darah dan tapi bedanya cuma gak ada seorang laki-laki dan seorang anak kecil, cuma posisinya itu sama sebelum jembatan itu ya tikungan, setelah jembatan itu ada sebuah kuburan.
Dan dari Blora itu kan kalau Kalimotang itu kan sebelumnya jembatan itu kan setelah jembatan kan ada kuburan. Kalau dari Blora beli jalan. Lah, saya membuat aku piye yo? Membuat aku gumun, bahasa Jawa iki gumun men. Gumun kok posisinya kok padha lho. Bingungku ya kuwi. Dalane tikungan, bar tikungan jembatan kok kuburan. Bingungku ya kuwi. Dan ana sing salah siji followerku, yo viewers YouTube kuwi ana sing DM aku. Mas sampean santai wae. DM aku. Sampean santai wae. Sing melokne sampean kuwi iki ora ganggu. Sing melokne sampean iku cuma pengen numpang ning awakmu, cuma kehilangan tempat tinggal. Wah, aku terus berpikir ngene men. Wah, iki sing diomongin kok padha karo sing diomongin nafak kancaku. Pas nafak kuwi. Dan yo aku sama sekali aku dasarnya gak iso anu yo. Gak iso maksudnya gak iso buat bangsa ngono kuwi, iso ngundang iki gak jujur aku gak duwe kelebihan ngono men. Aku yo piye yo? Aku gak kudu buat bangsa iki ning ngene awakmu ngono. Yo nek kowe tapi sebelumnya kuwi aku kejadian iku pulang dari Tulungagung ki aku sebelum tidur ki batin ngatiku ape turu. Batin ngene. Kowe melok ning awakku niatem apa? Nek terang niatem ganggu kowe ndang mirip timbang selak diguak karo wong sing iso guak kowe ya. Aku gak dimpeni men. Sing diimpeni gak aku, tapi pacarku. Pacarku diimpeni, diroi. Tapi kan sebelum itu aku gak cerita karo pacarku. Nek aku diroi cah itu sing berlumuran darah wajahnya tertutup rambut. Lah, pacarku ki cerita ning aku kuwi ya ora hampir ya padha. Bocah iki diimpeni cah wedok sing raine ditutupi karo rambut, berlumuran darah. Dan kuwi tapi gak omong. Cuma mau ngingetno pacarku tok ning mimpine iki. Dan aku mulai berpikir kuwi apa yo bangsa iki sing melok aku ki gak seneng nek aku cedak karo cah wedok. Dan tapi aku nek gak seneng ya wis. Kowe nyata melok ning aku ki pengen melok manggon ning awakku tok. Nek pengen melok manggon ning awakku tok, kowe gak usah rese. Soale basa Jawa iki gak usah usil, gak usah ganggu. Nek pengen melok tok, monggo. Aku welcome. Welcome nih selama kowe gak ganggu ngono. Dan yo sebenarnya aku semenjak dari pulang dari Kediri, dari Jepara aku ki gung siap, maksudnya gung siap ngene. Aku soalnya gak duwe bibit-bibit indigo. Aku yo dasarnya aku di bibit-bibit lapa. Aku sering kan aku pekerjaanku selain ini jadi aktor, selain jadi youtuber, selain ini jadi jualan angkringan kan aku yo nyopir rental mobil bi aku yo sering keluar kota iki yo di ngerteni bangsa ngono iki yo sering. Ya pertama-tamanya mungkin yo kaget mergo orang biasa dan alhamdulillah iki saiki mungkin wis terbiasa men ya. Wis terbiasa kuwi wis piye ngene ya. Wis gak kaget meneh lah. Dan piye ya? Aku terakhir untuk rentalan nih saka Nenggine Pati kuwi mulai ke Pati tekan Mantingan ya aku ngerteni basa ngono kuwi. Ngerteni basa ngono kuwi tapi ya aku gak kaget mergo aku wis biasa ngono. Yo intinya ngene ya. Iki kanggo pengalaman awak-awakmu kabeh. Intine nek pesenku ngene. Semisal awakmu rekreasi, semisal awakmu holiday, semisal awakmu luar kota, tolong jaga perilakumu, perkataanmu. Soalnya gini, sing delok awakmu tingkah lakumu iki gak manusia kok. Bangsa alus pun iso maca pikiranmu dan iso karmu ning ngene lokasi piye. Dan tolong ki jaga lah, intinya aku pesen jaga perilakumu. Ya memang aku ning ngene Pantai Jepara iki gak melakukan apa-apapun.
yo intinya hal-hal negatif yo gak melakukan aku. Ya mungkin yo kuwi yo piye dibilang apes kuwi bukan apes, soalnya aku gak terjadi apa-apa man. Gak terjadi apa-apa, cuma yo kuwi mau pertama kali aku merasa terugikan man. Merasa terugikan ya aku dasarnya aku di bibit-bibit cerai dulu. Dan yo mungkin kalah Forklino dan akhir-akhir saya iya alhamdulillah biasa. Tapi nek kalau menurut saya itu kan kalau Mas Seno tadi kan bilang nggak ganggu kan. Tapi nek kalau pandangan saya kan nyetir kan sampean. Nyetir posisi kayak tadi kan tiba-tiba kan kelihatan. Itu kalau menurut saya pribadi itu ganggu. Ya mungkin ganggu karena gini Mas ya. Ganggu itu kalau tergantung bangsa halusnya Mas menurut saya. Kalau bangsa halusnya usil, ya mungkin ganggu. Tapi kalau wong sing wis biasa, ya wis mungkin mau nampakno awake ning kene mergo omahe kene Mas ngono. Nah menurut saya persepsi saya begitu, soalnya kan persepsi orang sendiri-sendiri ya. Kalau mungkin ya pertama kali memang saya menilai gancok aku ngono, iki ganggu aku ngono. Ya menilai saya gitu. Soalnya pas nyetir kan misalnya pas di lengah kan. Ya. Soalnya kan di daerah Kalimutan kan juga sering. Kemarin kecelakaan. Baru kemarin. Bis mini. Cibubur pagi. Tapi setelah itu gimana Mas? Maksudnya masih diikutikan atau udah disuruh pergi atau gimana? Nah gini Mas, saya diberi saran sama teman saya itu, bukan Mas Pak, teman satunya lagi itu, iki kuwi sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu akhir-akhir iki bangsa iki cara menapa gelem sholat, menjalankan sholat 5 waktu iki secara full ki bangsa iki gak betah karo kowe. Tapi ya jujur mana aku sholat 5 waktu ki urung apa, tapi aku berusaha untuk full lah. Dan yo aku gak merasa piye ning awakku dhewe iki gak ada perubahan, maksudnya iki maksudnya soalnya aku dialogi bangsa ngono ki cuma ning awakku gak ono adem panas terus awakku abot iki gak ono, cuma aku yo mau peka gitu lho, peka tok. Dan yo nek masalah peka yo akhir-akhir iki yo wis gak peka meneh, kecuali nek luar kota masih peka saya. Masih peka. Kalau perjalanan jauh. Jadi teman-teman, betul kata Mas tadi, kalau kita bepergian kemanapun lah, alangkah baiknya kita menjaga perilaku sama menjaga perkataan. Soalnya ya kita hidup kan nggak cuma kita sendiri, pasti ada yang berseberangan dengan kita, entah itu hal-hal gaib, entah itu hal-hal apa. Ya alangkah baiknya kita kalau kemanapun ya berdoa. Buat Mas Eno, terima kasih Mas Eno ya. Iya, sama-sama. Mau diundang sini ya. Iya. Bagi kalian yang mempunyai cerita horor, bisa kirim di email di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.